Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini sebada panjatan puja puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul qiyamah, di yaumul jaza, mudah-mudahan tergolongkan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seraya kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita, kemudian hidup kita, taat kita, amal kita selalu dipermudah, selalu diistiqomahkan, selalu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan, kekhilafan yang ada di dalam hidup kita mudah-mudahan ditambal, dimaafkan dan diuzuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian hikmah yang sebelumnya, berarti hikmah yang ke-190 ya. Hikmah yang ke-190 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allifu hadzal kitab, qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Min alamati itba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wa takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Dari sebahagian tanda-tanda mengikuti hawa nafsu adalah al-musara'atu, cepat-cepatan, berburu-buruan atau bersegera, ila nawafilil khairati, melakukan kebaikan yang bersifat sunnah, watakasulu, dan malas-malasan, ngengke-ngengke, anil qiyami bil wajibati, melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Nah, ini lanjutan dari hikmah yang sebelumnya. Jadi nanti insyaallah kita akan bacakan beberapa syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti untuk menggamblangkan apa yang dimaksud dari hikmah ini. Namun sebelumnya di hikmah yang ke-189 Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kita bahwa izal tabasa alaika amroni, ketika dua hal atau dua ibadah yang sama nilainya, yang harus dipilih oleh kita, dilakukan satu, maka yang satu terbengkalai. Nah, ini cara memilihnya bagaimana agar kita bisa melawan hawa nafsu kita pada saat melakukan ibadah. Dan ternyata hawa nafsu itu bukan melulu ketika kita terjatuh dalam lubang kemaksiatan. Ternyata bagian hawa nafsu ada juga di dalam ketika kita melakukan ibadah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, andaikan dalam masalah ibadah yang kita diharuskan memilih di antara dua ibadah yang nilainya sama,
Nah, maka cara menimbangnya adalah fangzur athqalahuma alam nafsi. Maka lihatlah, timbanglah mana yang lebih berat dari dua ibadah tersebut atas hawa nafsumu. Karena sesuatu yang tidak mungkin sesuatu itu berat terhadap hawa nafsu kecuali sesuatu itu adalah hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini timbangan yang pertama. Nah, timbangan yang selanjutnya, andaikan yang kemarin adalah sunat dengan sunat, wajib dengan wajib, atau mubah dengan mubah, atau nilainya ibadah lah, kita patok saja dua, wajib dengan wajib dikerjakan satu, yang satu terbengkalai, atau sunat dengan sunat, yaitu dikerjakan satu, yang satu lagi terbengkalai. Kumaha ena lamun sunat dengan wajib, yang ta'arudnya itu atau yang berlawanannya itu sunat dengan wajib. Jadi kalau wajib dikerjakan, sunat ditinggalkan, atau sunat ditinggalkan, yang wajib terbengkalai. Ini kalau kita berikan gambaran dulu seperti ketika kita melakukan sholat tarawih. Jadi melakukan sholat tarawih, kemudian kita masih punya kodoan. Jadi lamun ngodok berarti nggak tarawih, lamun tarawih berarti nggak ngodok. Ini gimana kondisinya seperti ini? Anggaplah kodoan itu bukan sehari dua hari, tapi kodok yang ada di masa lalu. Nah, untuk menimbang ibadah kita itu ada bagian hawa nafsu atau tidaknya, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu ciri orang yang masih mengikuti hawa nafsu adalah dia bersegera melakukan ibadah sunnat, namun wattakasulu anil qiyami bil wajibat, malas-malasan atau menunda-nunda menunaikan ibadah yang wajib. Nah, ini timbangan yang kedua. Nah, dari sekian banyak contoh, ambil kita contoh yang pertama. Finnasi mayyatalaqawna lil hadisi fi syu'unil islami wal muslimin wa tawashuri fi umuri da'wati ilallah. Ada golongan kelompok yang senantiasa bermusyawarah, berbicara, ngobrol ngalir ngidul, yang isinya pembicaraan tersebut adalah bagaimana caranya kita mengembangkan dakwah, bagaimana caranya kita agar bisa mengatasi permasalahan umat. Larut sampai lama-lama mereka ngobrol, akhirnya wayas harunal layaliyat tawilah, malam-malam itu dilewati sampai begadang, Pak. Ari pas isukan waktu subuh der kasarea. Nah, ini satu contohnya kata Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi malamnya berdiskusi, berdebat bagaimana menuntaskan permuskilan atau permasalahan muslimin, paginya subuhna kaberangan. Ini kalau di adat di kita kan masih ada yang kayak gini ya, Pak. Jadi muludan, rajaban itu kan sampai jam 1, sampai jam 2, bahkan masih ada yang sampai jam 3 pas barang subuh kaberangan. Nah, ini kumaha ya model-model yang kayak gini. Ya rek rajaban ya silakan, rek muludan ya silakan. Ngon ulah lebih ke jam 3, lebih ke jam 2, yang akhirnya kalau bisa tertunaikan semuanya tentu baik gitu. Nah, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika itu dilakukan malah subuhnya terbengkalai. Nah, kemudian ada orang, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini mungkin diantaranya kita salah satunya, wa fin nasi man takunu zimmatuhu masghulatan bi fawaita minas shalawatil maktubah, adalah orang yang masih punya tanggungan kodok sholat wajib. Ya, orang yang dulu di masa remajanya setelah balik ataupun di masanya sebelum sekarang pernah meninggalkan sholat, yang sholat ditinggal tersebut adalah sholat yang ditinggalkan tanpa uzur sama sekali. Nah, ini kita bahasnya yang tanpa uzur ya, Pak ya. Kalau ada uzur nanti itu pembahasan yang lain. Jadi sholat ditinggalkan itu dalam kitab fikih ada dua. Yang pertama sholat tertinggal gara-gara uzur, yang kedua adalah sholat tertinggal tanpa uzur. Ada sholat tertinggal dengan uzur tuh kayak gimana? Ada orang tidur jam 9 malam, bangun-bangun jam 7 pagi karena kelelahan, kecapean umpamanya. Kan tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Udah biasa tidurnya jam 9, kan karena saking capeknya, lelapnya, akhirnya dia bangun-bangun jam 7 atau jam 9 pagi umpamanya. Nah, ini kira-kira yang seperti ini sholat ditinggalkan ada uzurnya atau tidak? Nah, kalau yang seperti ini sholat ditinggalkan sebab uzur, yaitu tertidur. Ataupun Pak, ada orang yang sudah sepuh, udah jompo, kemudian ketika waktu asar nanya ke anaknya, hari tadi mama tuh udah duhur rencannya. Dah belum mah, dari tadi teh masih di kamar, belum keluar, belum ngambil wudhu. Akhirnya sholat duhur tertinggal karena sabab ya
lupa karena sudah pikun, sudah jompo umpamanya. Nah ini uzur atau tidak? Uzur. Nah ini nggak kita bahas, Pak. Yang ini adalah sholat yang tertinggal karena sababiyah uzur. Yang kita bahas di sini adalah sholat yang ditinggalkan tanpa uzur. Apa itu sholat yang ditinggalkan tanpa uzur? Yaitu sholat-sholat yang ditinggalkan karena sengaja, ditinggalkan karena malas, ditinggalkan karena sibuk dan lain-lainnya, akhirnya terbengkalai tanpa ada uzur tidur dan terlupa di dalamnya. Ya bagaimana hukumnya? Wajib diqadha atau tidak? Nah, kita beresan dulu fikihnya, Pak. Secara fikih, Pak, sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Dalilnya adalah Rasul ketika beliau pulang dari perang tertidur, kemudian pas bangun-bangun ketika matahari itu sudah sangat menyengat ke kulit, Pak. Akhirnya bangun. Setelah bangun, akhirnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat. Dan sholat yang dilakukan adalah sholat subuh pada saat itu. Nah berarti ini kan sholat yang dilakukan oleh Rasul yang namanya secara fikih adalah sholat qadha. Jadi sholat itu ada 3. Satu sholat ada, yaitu sholat dilakukan tepat pada waktunya. Yang kedua adalah sholat qadha, sholat yang dilakukan di luar waktunya. Yang ketiga adalah sholat i'adah, sholat yang masih dilakukan di waktunya tetapi diulangi di waktu yang sama. Jadi contohnya, saya sudah sholat, Bapak sudah sholat, kemudian teman kita baru datang, belum sholat. Bapak kan boleh mengulang lagi sholat untuk bersedekah ke teman yang mau sholat agar sholatnya ditunaikan secara berjamaah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul. Nah, jadi 3 jenis sholat itu, adaan, qadhaan, i'adatan. Nah yang qadhaan ini wajib atau tidak? Wajib. Karena Rasulullah SAW selain ada contohnya tadi, jadi Rasulullah itu ditidurkan oleh Allah. Jadi jangan sampai nanti jadi dalil. Oh, udah Rasul lagi pernah ngodo sholat, mata saya mengikuti sunat Rasul ngodoan. Jangan. Ini karena Rasulullah SAW itu ngodo sholat karena memang ditidurkan oleh Allah agar sebagai tasri'un lil ummah, sebagai cara atau contoh bagi umat bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kata Rasul, man nama an sholatin au nasiyaha, ada orang yang tertidur meninggalkan sholat, au nasiya, atau dia lupa an sholatin dari sholat, maka ketika dia ingat, ketika dia bangun, maka harus melakukan sholat yang tadi. Artinya mengqadha sholat yang tadi. Nah, timbullah 2 perdebatan di antara ulama. Berarti dalam hadisnya barang siapa yang tertidur atau terlupa meninggalkan sholat maka wajib mengqadha sholat. Kalau sengaja apa? Jadi hadisnya itu barang siapa yang tertidur atau terlupa meninggalkan sholat maka dia wajib mengqadha sholat. Kata Rasul, kalau sengaja ya harusnya apalagi? Lah siapanya? Yang tertidur dan terlupa saja wajib diulangi, apalagi yang disengaja. Nah timbul lagi lah masalah dalam ulama fikih itu, ngodo sholat tuh wajib buru-buru atau santai saja. Contoh, ada orang bangun jam 7, eta sholat subuh nate harus langsung harita jam 7, atau boleh nanti pas lohor, atau boleh nanti oleh pas asar, atau boleh nanti oleh pas isya sekalian mau tidur, atau nanti saja ketika subuh lagi, akhirnya sholat subuhnya 2 kali, atau kumaha. Maka kata ulama disimpulkan hukumnya. Ini salah satunya dalam kitab Fathul Muin. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya tergantung sholatnya. Maksudnya ya itu ditinggalkannya ada uzurnya atau enggak. Oh ada uzurnya. Kalau ada uzur sunat buru-buru. Jadi kalau tertidur atau lupa, qadha sholat itu sunat buru-buru. Artinya kalau nggak buru-buru, artinya jam 7 dia nggak sholat subuh, kemudian nanti aja pas lohor ngodoknya, nggak jadi masalah, kan dia nggak dapat sunatnya, kan gitu jadinya Pak. Nah adapun sholat yang ditinggalkan tanpa uzur, maka itu mah wajib buru-buru. Maksudnya kalau dia jam 7 bangun nggak ada lagi kegiatan yang wajib dilakukan, maka dari jam 8 masih ngelamun, jam 9 ngelamun keneh, jam 10 ngelamun keneh, maka jam 8, jam 9, jam 10 setiap detik nate dosa.
Kenapa? Karena sholat yang ditinggalkan tanpa uzur. Sampai sini bisa dipaham. Nah, karena itu, ini kenapa bisa nyambung ke sini nanti ya Pak? Ini makanya kita jelaskan dulu fikihnya. Karena itu, kata para ulama fikih, andaikan ada orang sholat wajib ditinggal tanpa uzur, kemudian dia malah melakukan qobliyah atau ba'diyah, maka qobliyah dan ba'diyahnya dihukumi haram. Kenapa? Karena dia wajib menggunakan waktunya untuk mengqadha sholatnya. Sampai sini bisa dipaham. Oke. Timbul pertanyaan, kumamun kieu? Saya tertidur enggak sholat subuh tadi, pas waktu duha, saya subuh dulu, duha dulu. Tadi ada orang tertidur, nggak sengaja tertidur, saya duha dulu, subuh dulu. Gimana Pak? Sunnatnya mah subuh dulu. Tapi kalau mau duha dulu boleh. Boleh, dah sunat iya, mempercepat kodoknya. Bisa dipaham Pak? Nah, masalahnya kata Syekh Ramadan Al-Buti adalah ada orang masuk bulan Ramadan punya kodon sholat yang tanpa uzur, tapi dia taraweh. Apa hukumnya? Nah, kata beliau, ini salah satu min alamati itba'il hawa, masih mengikuti hawa nafsu. Karena pikirannya, kenapa masih memprioritaskan hal yang ditinggalkan gak apa-apa, tapi mengabaikan hal yang kalau ditinggalkan matak diazab oleh Allah. Kenapa masih memprioritaskan yang sunat, padahal yang wajib sudah menjadi beban dan utang. Nah, sehingga contoh yang kedua adalah orang yang masih mengikuti hawa nafsu adalah orang yang masih punya tanggungan sholat qadha, tapi dia malas untuk menunaikannya, membayarnya. Bahkan wa yusghilu nafsahu badalan anzalika binawafilas sholat kat tarawih wa qiyamil lail. Daripada alih-alih mengqadha, malah dia menyibukkan dirinya dengan sholat tahajud, dengan sholat tarawih yang notabene-nya enggak tahajud, enggak tarawih, moal rakaat. Nah, salah satu ciri orang yang ngikuti hawa nafsu adalah memprioritaskan sunat, mengabaikan yang wajib. Sampai sini bisa dipahami. Tapi ini ma'al ilmi ya Pak ya, dengan keadaan tahu. Kalau nggak tahu nggak jadi masalah. Artinya kalau sudah tahu hukumnya seperti itu, tetap masih memprioritaskan yang sunat, ngikuti hawa nafsu berarti. Nah, ini yang dimaksud itu adalah ma'al ilmi, serta dalam keadaan dia memang tahu hukumnya, fikihnya memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi, apa ciri-ciri orang yang mengikuti hawa nafsu? Al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu 'anil qiyami bil wajibat. Cepat-cepat, semangat memprioritaskan amaliyah yang sunat, tapi malas-malesan, kendor, hare-hare dalam melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga untuk menangani hal tersebut, kata Syekh Ramadan Al-Buti, tiada lain tiada bukan adalah dua hal. Satu, kita isi diri kita dengan ilmu, karena dengan ilmu kita tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Sama seperti ketika Bapak nanti dihadapkan dengan syariat. Syariat itu datang untuk menjaga 5 hal sekurang-kurangnya, Pak. Jadi syariat kita ini yang diturunkan oleh Allah, baik itu berupa syariat dalam Quran ataupun penjelasannya dari hadis Rasul ataupun ijma'nya para ulama, sehingga sekarang kita menemukan syariat yang syariat tersebut sekurang-kurangnya cuma 5 isinya. 1, hifdzun nafsi, menjaga keselamatan diri. Makanya nggak boleh anu. Kenapa? Menjaga keselamatan diri kita. Yang kedua, hifdzul akli, menjaga keselamatan akal, kesadaran kita. Akal dijaga oleh syariat. Nggak boleh mabok, nggak boleh ini. Biar apa? Buat dijaga akalnya. Yang ketiga, hifdzud dini, menjaga agama kita. Jangan musyrik, jangan anu. Agar apa? Agar syariat itu menjaga kemurnian keimanan kita. Yang keempatnya, hifdzun nasal, menjaga keturunan kita, agar keturunan tersebut masih sah dan layak dinisbatkan kepada kita. Nah, kemudian yang kelimanya, hifdzud din, hifdzul akli,
hibdul nafsi ada 5 ya Pak. Nah hiji deui mah hilap. Terdibantu seandainya. Nah jadi menjaga agama, hibdul ibadah yang terakhir itu hibdul ibadah atau hibduddin ya, menjaga agama. Nah sehingga yang 5 ini nanti itu kan terkadang masih ada skala prioritas. Masih skala prioritasnya dari kelima ini tuh ada juga, dan ini bisa diketahui dari ilmu. Pernah beberapa kali saya sampaikan, andaikan kita dihadapkan dengan 2 pilihan, 1 nyawa terancam, 2 ibadah tetap dilaksanakan, mana yang prioritas? Nyawa terancam atau ibadah dilakukan. Tapi ketika kita lakukan ibadah, nyawa terancam. Kalau kita menyelamatkan nyawa, ibadah nggak kelaksanakan, mana yang prioritas? Nyawa. Nah sehingga kan dari mana kita tahu itu teh? Dari ilmu. Nah maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, apa yang bisa melatih kita, kata Syekh Ramadan Al-Buti, agar bisa sedikit demi sedikit tahu prioritas yang mana, bisa melatih hawa nafsu kita, isi diri kita dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membabat habis hawa nafsu yang masih membesar di dalam diri kita. Nah yang keduanya adalah keadaan hal kita, hal yang ada di dalam batin kita, keadaan yang mendorong seseorang berbuat ibadahnya. Dan ini harus dibentuk dengan senantiasa sekurang-kurangnya 1 kasratu zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini yang paling susah banyak. Wal iqsaru min muraqabatihi, memperbanyak seakan-akan diperhatikan oleh Allah. Watajannubul wuqu'i fil muharram, berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari bermaksiat. Wa aklil haram juhdal istita'ah, menjauhkan diri menggapai makanan minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh yang nilainya haram. Ini sekurang-kurangnya 4 Pak. Memperbanyak berzikir, memperbanyak diri kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiganya berusaha menjauhi 2 hal, 1 maksiat, yang kedua memakan makanan yang haram. Nah sehingga 4 ini kalau sudah didawam dan istiqomahkan, akan terbentuk hal, keadaan di dalam diri yang mendorong kita berbuat baik, berbuat amal soleh, yang nanti lambat laun akan mengikis pengaruh hawa nafsu di dalam hati. Makanya punten, ini kalau diterangkan secara gamblang lagi asa jadi hati orang. Karena gini, ketika seseorang ikuti hawa nafsu dalam beribadah yang nilainya ibadah, maka punten, salah satu contohnya adalah ketika seseorang dia beramal di kantornya, beramal di pasar, bermuamalah di kehidupan sosialnya, dia memasang muka yang ramah kepada siapapun. Lamun disapa ya someah, lamun dibaeudan dia berani untuk mengungkapkan maaf terlebih dahulu. Akhirnya dicaplah orang itu pemurah. Terus apa someah teh bahasa Indonesianya apa? Ramah, mukanya manis dan lain-lainnya. Ketika balik ke rumah, terkadang banyak dia bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anak-anaknya tidak sesomeah dengan sosial. Kenapa? Karena punten, di muamalah sosial ada keuntungan pribadinya, ada keuntungan hawa nafsunya. Entah itu keuntungannya yang bersifat materi ataupun yang non materi, apapun itu pasti ada. Akhirnya timbul pertanyaan, yang kayak gini ngikutin hawa nafsu atau tidak? Kalau kita lihat skala prioritas, mana yang lebih wajib diramahi berarti atau banyak. Mana yang lebih wajib untuk diramahi oleh kita, sosial atau keluarga dulu? Keluarga dulu. Akhirnya dia udah salah prioritasnya. Yang kedua, tujuannya. Tujuan someah kepada sosial itu kan perintah Allah. Tapi percaya nggak bahwa dia someah ke sosial itu dorongannya adalah mengerjakan perintah Allah? Dorongannya, saya kan kayak gitu kan diperintah oleh Allah. Enggak, kamu masih ngikuti hawa nafsu. Tujuan kamu bukan ikhlas kepada Allah, sehingga someahnya ke sosial sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Bahkan kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang kayak gitu tempatnya ke neraka. Nah bisa. Satu, karena media sosialnya tidak bernilai sedekah sedikit pun, karena nilainya nggak ada ikhlasnya. Yang kedua, yang wajib malah ditinggalkan. Yang ini yang malah menjadi dosa besar baginya. Nah sehingga inilah yang bikin kita sakit hati terkadang. Kita anggap hal ibadah tersebut mengangkat derajat kita, mendapatkan pahala dari Allah, tapi nyata-nyatanya itu tidak bernilai sama sekali karena masih ada kepentingan hawa nafsu di dalamnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, ibadah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah ilmu kita, Allah bentuk karakter kita menjadi karakter orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan atau mungkin pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Kalau yang perempuan puasa Syawal dengan puasa Qadha gimana? Syawal sama kodok. Nah, jadi kalau di fikih, kalau ada perempuan kemudian dia belum puasa, batal puasa 7 hari karena haid, kemudian sudah datang bulan Syawal, ini Syawal dulu atau ngodok dulu? Nah ini kalau kita runtut hadisnya, nanti saya sebutkan juga pendapat-pendapatnya. Cuma singkatnya, pertama tentu kata Rasulullah, man soma Ramadona, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari dengan bulan Syawal. Berarti boleh nggak Pak kalau Ramadannya belum puasa terus diikuti 6 hari? Kan hadisnya kan kayak gini, barang siapa yang telah puasa Ramadan kemudian ia ikuti 6 hari bulan Syawal, maka kaya puasa satu tahun. Oke, angka saya mah Syawal we heula. Oke, we pas bulan Dzulhijjah sekalian Asyura, kemudian sama Tasu'a, kemudian dari tanggal 1 saya puasa Asyura. Arafah gitu ya. Di Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saya sekalian lah ngodok umpamana teh. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa? Karena skala prioritas pun salah. Nah, artinya kebanyakan ulama jumhur itu pasti memerintahkannya bereskeun heula Ramadannya, setelah itu baru Syawal. Walaupun nanti ada ulama yang nyebutkan boleh enggak puasa qada di bulan Syawal niatnya double. Nya ngodo nya Syawal. Boleh enggak menurut Bapak? Yang paling berat yang mana Pak? Kalau di antara dua pilihan, dua-duanya ada makolahnya. Kata ulama yang satu boleh, ya udah we kodo sama Syawal dihijikeun. Jadi nya kodoan ya nyawalan. Ada lagi yang satu temenang kodo heula beresan baru nyawalan. Yang kira-kira dari dua ini yang berat yang mana Pak? Yang kodo ngahiji jeung Syawal atau kodo dulu terus Syawal Pak? Amalkeun nu kodo dulu baru Syawal. Karakan ngaji oge. Ngajinya juga baru. Artinya kita prioritaskan dulu yang wajib, setelah itu baru yang sunat. Atau ada dua hal pilihan ibadah, yang satu dikerjakan, yang satu lagi nggak bisa, maka kita kalau ikuti mana yang nggak ada hawa nafsunya, pasti yang kodo dulu, setelah itu baru Syawal. Sampai sini bisa dipahami. Cekap panginten Bapak-bapak sekalian. Panginten sakitu mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.